Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Puja puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah yang telah melimpahkan nikmat kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, keturunannya, para sahabatnya, dan seluruh pengikut-pengikutnya hingga tegaknya hari pembalasan. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum jami'ah. Malam ini kita lanjutkan pembahasan kitab Salasatul Usul sampai kepada al-ilmu yang terdiri dari ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah, yaitu berikutnya adalah mengenal Allah, sudah mengenal Nabi, pengertiannya sudah. Selanjutnya mengenal agama dengan dalil. Yang menjadi pusat perhatian di sini yaitu kalimat bil adillati, dengan dalil. Bil adillah. Apa yang dimaksud dengan dalil-dalil di sini dijelaskan oleh muallif Ansara, yakni Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala dalam syarah beliau. Qauluhu bil adillati jami'u dalilin, yaitu kumpulan dalil-dalil. Kumpulan dalil berarti banyak atau sedikit? Banyak ya, kumpulan dalil-dalil itu. Jadi perkara yang menjadi di sini adalah dalil. Wa huwa ma yarshudu ilal madlub, ini apa saja yang memberikan
penjelasan tentang apa yang dicari, dijadikan sebagai landasan, bukti-bukti, argumentasi yang menguatkan apa yang disampaikan tadi. Wal adillatu ala ma'rifati dzalika sam'iyyah wa aqliyah. Dan dalil-dalil itu terdiri dari dua jenis yang bersifat sam'iyah, yaitu apa yang didengar, dan wa aqliyah, dalil yang berkaitan dengan akal. Kalau boleh dikatakan dalil itu ada dua jenis. Pertama yaitu dalil wahyu, itu yang disebut dengan sam'iyah. Yang kedua yaitu dalil akliyah, dalil secara akal. Jadi mengenal Allah, mengenal Rasul, mengenal agama itu harus dengan dalil. Meliputi dua jenis dalil di sini. Pertama yaitu dalil wahyu. Fas-sam'iyyatu ma thabata bil wahyi wa huwa al-kitab was sunnah. Adapun dalil sam'iyah, karena wahyu itu sebetulnya suara, sautun munazzalun minallahi biwasitatil amin, yaitu suara, saut yang diturunkan dari Allah biwasitatil amin, melalui perantara al-amin. Al-amin itu di samping Nabi kita Muhammad ada lagi satunya, yaitu malaikat Jibril. Makanya dia disebut dengan apa? Ruhul amin. Nama lain malaikat Jibril, Ruhul Kudus, Ruhul amin. Biwasitatil amin, dengan perantara malaikat Jibril. Ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi wahyu itu suara. Makanya Nabi memperoleh wahyu itu yakni berupa suara, baik langsung diterima oleh Nabi atau melalui perantara malaikat Jibril. Baru kemudian ada penulisan, yang Nabi memerintahkan para sahabat menulis wahyu. Maka disebutkan di sini dalil wahyu itu yakni as-sam'iyatu, dalil berupa sesuatu yang didengar. Ma thabata bil wahyi wa huwal kitab was sunnah, itu apa yang ditetapkan dengan wahyu yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi kitab dan As-Sunnah. Yang dimaksud kitab di sini apa? Tidak lain adalah Al-Quran. Ini dalil. Wa aqliyatu, adapun aqliyah, ma sabata bin nazari wa ta'ammuli. Ini apa yang ditetapkan oleh Allah melalui penglihatan dan pengamatan. Kalau aqliyah itu tadi. Apa yang ditetapkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala melalui penglihatan
dan pengamatan. Lebih mendalam mana penglihatan dengan pengamatan? An-nazar wa ta'ammul, mana yang lebih mendalam, penglihatan atau pengamatan? Pengamatan. Karena bisa jadi pengamatan itu membutuhkan alat-alat tambahan kalau mengamati. Tapi dua-duanya itu dipakai. Waqad aktsarallahu azza wa jalla min dzikri hadzal naw' fi kitabih. Dan Allah telah banyak menyebutkan tentang dalil-dalil keduanya ini, yakni di dalam kitabnya. Fakam min ayatin qala Allahu fiha wa min ayatihi, berapa banyak di dalam Al-Quran itu ayat yang menyebutkan kalimat wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya. Kadza wa kadza wa hakadza yakunu siyaqul adillatil aqliyah ad-dalla 'ala Allah taala. Itu menunjukkan tentang dalil-dalil akliyah, yaitu melalui penglihatan dan pengamatan. Di antaranya misalnya kita lihat dalam surah Ar-Rum misalnya. Surat 30 itu ayat yang ke 20. Wa min ayatihi an khalaqakum min turabin thumma idza antum basyarun tantashirun. Apa kata Allah? Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan kamu dari tanah, kemudian tiba-tiba kamu menjadi manusia yang berkembang biak. Wa min ayati, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya. Jadi ini ayat-ayat apa ini? Ayat-ayat yang bersifat kauniyah. Di antara tanda-tanda kekuasaannya itu apa? Menciptakan kalian dari tanah. Ada lagi ayat-ayat berikutnya. Baca Ustaz. 21. Iki ayat sing sering jenengan waca nek pas akad nikah. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri. Dari jenismu sendiri, yaitu manusia. Makanya kalau wong rabi mbek jin harus sama manusia. Supaya apa? Agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berpikir. Ya. Berikut 22. Wa min ayati. Diulang lagi kan? Apa katanya? Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum
Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah penciptaan langit dan bumi, perbedaan bahasamu dan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Ya, ini sudah cukup. Dalil-dalil ayat-ayat apa? Kauniyah. Bagaimana Allah menciptakan manusia dari tanah, kemudian Allah menjadikan pasangannya dari jenisnya. Allah ciptakan langit, ciptakan bumi, dan Allah jadikan bahasa berbeda-beda, warna kulit berbeda-beda. Ono sing putih, ono sing ireng, ono sing sawo, bosok, ya kan? Sawo matang biasanya. Jadi ini merupakan di antara bukti-bukti dalil akliyah, akal. Kalau wahyu apa tadi disebut? Sam'iyah. Kalau dalil sam'iyah banyak enggak? Ya semua Quran. Nah semua itu didasarkan atas dalil, baik mengenal Allah maupun mengenal Rasulnya, harus berdasarkan dalil. Tidak boleh berbicara tentang Allah tanpa dalil. Di mana Allah? Lantas orang mengatakan dalam hatiku, itu berarti tanpa dalil. Sementara dalam surat Toha misalnya, surat 20 pada ayat yang kelima, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, apa katanya? Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Yang artinya Yaitu yang Maha Pengasih, yang bersemayam di atas arsy. ya, yang bersemayam di atas arasy. Ini berarti dalil tentang di mana Allah, yaitu istawa 'alal 'arsy. Ini karena merupakan bentuk sifat perbuatan Allah, istawa 'alal 'arsy. Tidak boleh berbicara tentang Allah kecuali dengan dalil. Jelas, misalnya di dalam Al-Quran, bahwa Allah itu tidak punya anak. Dalam surat apa itu? Semua pasti hafal itu. Surat apa? Al-Ikhlas. Ini diantara bentuk sifat Allah, bahwa Allah tunggal. Maka tidak boleh berbicara tentang Allah kecuali dengan dalil. Sehingga ada orang yang berbicara tentang Allah tanpa dalil, bahwa Allah itu punya apa? Punya anak. Itu berarti orang berbicara tanpa dalil. Ini tentang Allah. Demikian pula tentang Rasul. Tidak boleh berbicara tentang Rasul kecuali dengan dalil. Bahwasanya Rasulullah itu adalah Nabi dan utusan Allah yang terakhir. Sebagaimana dalam surah Al-Ahzab surat 33, itu pada ayat yang ke-40, Allah Jalla Jalaluh berfirman,
كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. Apa kata Allah Jalla wa Ala? Muhammad itu bukanlah bapak dari seseorang di antara kamu, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum. Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak salah seorang lelaki di antara kamu, yaitu bapaknya siapa? Zaid bin Haritha. Karena Nabi pernah mengangkat anak Zaid bin Haritha dan menyematkan nama beliau di belakang nama Zaid, yaitu Zaid bin Muhammad. Maka Allah tegur dengan ayat ini. Haram hukumnya memanggil nama anak angkat yang di belakangnya disematkan nama bapak angkat. Kalau memanggil Zaid bin Muhammad aja nggak boleh, padahal cuman sebutan, apalagi sampai dilegalkan di atas hitam di atas putih, ditaruh di akta kelahiran, tambah dosa berlipat-lipat. Nabi aja nggak boleh mengucapkan Zaid bin Muhammad, malah orang sekarang ngangkat anak, dia sematkan, dia klaim bahwa dia adalah bapaknya. Besar itu dosanya. Kemudian walakir Rasulullah wa khataman nabiyyin. Akan tetapi dia Muhammad itu adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Maka tidak boleh berbicara tanpa dalil. Sehingga kemudian orang-orang Ahmadiyah mengatakan bahwa setelah Nabi Muhammad ada nabi yang bernama Mirza Ghulam Ahmad. Mereka berbicara tanpa dalil. Walaupun mereka mengakui kenabian Nabi Muhammad, tapi mereka tidak mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah khatamun nabiyyin, penutup para nabi. Apa mereka nggak beriman terhadap ayat ini? Mereka beriman, tapi dipalingkan makna khotam di sini. Bukan penutup para nabi, khatamun nabiyyin menurut Ahmadiyah yaitu cincinnya para nabi. Karena khotam itu bisa juga berarti cincin. Itu bicara tanpa dalil. Padahal tidak ada ulama mufassir yang menerangkan bahwa khatamun nabiyyin itu cincinnya para nabi. Tapi yang pasti adalah apa? Penutup para nabi. Maka tidak boleh berbicara tanpa dalil. Sementara as-sunnah menunjukkan bahwasannya nabi itu punya nama yang disebut dengan al-aqib. Apa aqib? Yaitu penutup para nabi. Buka Sahih Muslim nomor 2138. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu katanya, aku menjadi Sebentar.
268, bukan 38, afwan. 2168, bukan 38. Dari Muhammad bin Jubair bin Mut'im dari bapaknya radhiyallahu anhu katanya. Apa katanya? Rasulullah SAW bersabda. Apa sabda beliau? Aku mempunyai beberapa nama. Satu, aku bernama Muhammad. Ana Ahmad. Dua, aku bernama Ahmad. Ana Muhammad. Aku adalah Muhammad. Pertama, ini nama terkenal di bumi. Wa ana Ahmad, dan aku adalah Ahmad, nama yang terkenal di langit. Kemudian aku bernama Mahi. Al-Mahi, mahnya panjang. Mahi yaitu penumpas. Di mana? Di mana Allah menumpas kekafiran karenaku. Iya. Kemudian aku bernama Al-Hashir. Al-Hashir. Hanya panjang. Hashir. Al-Hashir. Ya. Pengumpul, yaitu di mana Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan manusia atau atas risalahku. Ya, berikut. Dan aku bernama Al-Aqib. 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 Ya. Penutup. Di mana? Di mana tidak ada seorang jua pun lagi nabi sesudahku. Ya, itu kata Nabi sendiri. Kemudian, dan sesungguhnya juga aku oleh Allah diberi nama Ra'uf. Ra'uf, bukan Ar-Ra'uf. Kalau Ar-Ra'uf Allah. Kemudian penyantun, dan Rahim, penyayang. Bukan Ar-Rahim. Kalau Ar-Rahim Allah. Ra'uf dan Rahim itu Nabi Muhammad. Sebagaimana dalam surah At-Taubah ayat terakhir, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ayat terakhir, ayat berapa itu? 128. Ya, apa kata Allah? Telah datang. Sungguh benar-benar telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat rasa olehnya penderitaan yang kamu alami, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, dan bersikap penyantun dan penyayang terhadap orang-orang mukmin. Iya. Baik. Berikut. Wa amma ma'rifatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun mengenal Nabi dengan dalil-dalil as-sam'iyah bil adillatis sam'iyah, famithlu qaulihi ta'ala. Mengenal Nabi dengan dalil-dalil sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Ali Imran, surah Al-Fath, surah yang ke-48 ayat 29. Mengenal Nabi dengan apa? Dalil. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana simahum fi wujuhihim
ini sifat-sifat Nabi dan para sahabat dalam surah Al-Fat ya 48. Silakan, apa kata Allah tabaraka wa taala? Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia bersikap keras terhadap orang-orang kafir. Ya, ini sifat-sifat Nabi dan para pengikutnya. Mereka apa? Kepada orang kafir bagaimana? Tegas. Bahkan di sini apa? Keras. Artinya tidak pernah kompromi dalam urusan apa itu? Dalam urusan akidah, dalam urusan agama. Tapi kepada sesama mereka apa katanya? Tetapi berkasih sayang sesama mereka. Ruhama ubainahum. Mereka berkasih sayang sesama mereka. Yaitu sesama apa? Sesama akidah, seiman, seakidah, semanhaj, berkasih sayang. Tapi sekarang kadang terbalik, sama orang kafir berkasih sayang, sesama muslim bermusuhan. Pengajian di Buyarno ono enggak? Endi wonge? Padha Islami ngaku, padahal kiblate padha, tapi atos-atosan. Baik. Bagaimana sifat berikutnya? Kamu melihat mereka rukuk dan sujud mencari karunia Allah dan keridhaannya. Iya. Tarahum ruk'an sujada. Kalian melihat mereka itu rukuk dan sujud. Wabtaghu min fadlillah. Mencari apa? Mencari karunia Allah, keridhaan Allah. Mencari ridha Allah. Kemudian disifati apa lagi? Pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Maka tampak pada muka mereka, tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka, yaitu dari bekas sujud. Nah, apa yang dimaksud bekas sujud? Coba buka tafsir Ibnu Katsir supaya jangan salah paham, ya kan? Itu supaya jelas. Bekas sujud itu bisa fisik, bisa non fisik. Surah 48 ayat yang ke berapa? 29. Allah Subhanahu wa taala memberitahukan tentang sifat Nabi Muhammad SAW bahwa beliau adalah seorang rasul yang benar dan tidak perlu diragukan dan dipertanyakan lagi. Terus Di mana dia berfirman, Muhammad itu adalah utusan Allah. Ini adalah mubtada dan kabar mencakup seluruh sifat yang baik dan kemudian diberikan pujian secara khusus bagi para sahabat beliau. Mudah-mudahan Allah meridhoi mereka semua.
di mana Dia berfirman, dan orang-orang yang bersama dengannya adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Hal ini sama seperti firman Allah, maka telah Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka, dan mereka pun mencintainya, dan bersikap lemah lembut terhadap orang-orang mukmin, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir. Baik, langsung kepada kalimat simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Tanda-tanda mereka itu tampak pada muka mereka. Dari apa? Atharus sujud, bekas sujud. Silakan. Tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud. Ali bin Abi Tolha meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka. Itu berarti tanda yang baik. Sedangkan Mujahid dan beberapa ulama mengatakan yaitu kekhusyuan dan sikap tawadhu. Ya, jadi bekas sujud itu tampak pada kekhusyuan dalam kehidupan sehari-hari dan ketawaduan. Ya, orang yang khusyuk itu gimana, Pak? Gambarannya. Khusyuk itu sifatnya apa? Tenang opo bedigasan? Halo? Tenang opo pencilaan? Tenang itu. Itu tanda orang mukmin itu dari bekas sujudnya itu tampak seperti itu. Hidupnya tenang. Gak gerusa, gerusu. Terus lanjut. Mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Mujahid yang berkata, yaitu kekhusyuan. Berkenaan dengan itu, penulis katakan, aku tidak melihatnya kecuali bekas itu ada di wajah. Mungkin di hadapan kedua mataku terdapat orang yang mempunyai hati yang lebih keras daripada Fir'aun. As-Sudi berkata, sholat menjadikan wajah mereka tampan. Nah, itu tanda orang yang melaksanakan sholat. Karena dia sujud, Allah jadikan wajahnya tampan. Orang yang sholat itu bersih wajahnya. Karena setiap 5 kali selalu kena apa? Air. Delon sing gak tahu wudu, raine rungsep. Masih warnai kulite putih tapi rungsep, lihat itu. Tapi orang yang sholat masih kulitane ireng, ketok apa? Hitam manis. Senenganmu lah hitam manis itu. Lanjut. Sebagian ulama salaf mengemukakan, barang siapa yang banyak mengerjakan sholat pada malam hari, maka wajahnya akan menjadi tampan pada siang harinya. Nah, sholat apa itu berarti? Sholat tahajud. Orang kalau rajin tahajud, wajahnya di siang hari itu tampak tampan. Hanya orang-orang yang ngerti saja. Tapi bagi orang kafir, orang mukmin yang rajin tahajud, tetap aja bagi orang kafir mereka nggak akan bisa melihat itu. Yang bisa melihat ya sesama mereka. Istilahnya yang satu frekuensi. Kalau yang satu frekuensi nyambung, Pak. Cak sampean kok tambah ganteng ya. Ya kan? Awakmu yo ngono ya. Nggak tahu kalau malam harinya, Pak, dijadikan oleh Allah dia wajahnya menjadi bersih. Kemudian lanjut. Ibnu Majah telah meriwayatkan hadis dari Jabir radhiyallahu anhu di mana yang bercerita bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang banyak mengerjakan sholat pada
Terus sedikit lagi. Dan yang benar, hadis tersebut Mauquf. Mauquf itu sampai berhenti sampai sahabat aja, nggak sampai kepada Rasul, itu mauquf. Tapi kalau berhenti kepada sahabat itu sudah cukup ya, bagi kita bisa dijadikan hujah. Kemudian sebagian mereka mengatakan bahwa kebaikan itu merupakan cahaya dalam hati, sinar pada wajah. nah, kalau hatinya itu baik, bersih karena dia rajin sholat, maka akan terrefleksi pada apa? Raut muka, pada wajahnya. Wong nek atine seneng, sumringah. Nek wong mencureng iku tandane atine apa? Iku tadi. Semua itu berasal dari hati. Karena dia apa? Rajin rukuk dan sujud. Jadi itu. Jadi bukan bekas sujud itu ireng dua di dahi. Bukan via. Karena bisa jadi isok digawe enggak itu? Isok, tapi aku gak nuduh awakmu. Ya, neono iku yo gak apa-apa kalau alami. Ya, kadang-kadang sujudnya ditepakno tasbih loro ya kan. Jadi bukan hanya tanda itu. Kalau ada tanda itu ya memang nggak apa-apa. Tapi yang lebih dominan itu tadi yang disebutkan dalam hadis. Baik, azan dulu. Nanti kita lanjutkan sedikit lagi. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah Jalla wa'ala. Di samping ayat ini, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin yang mensarah kitab ini menukil ayat Quran yang terdapat di dalam surah Ali Imran, surah yang ketiga, yaitu pada ayat yang ke-144. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qabli rusul afa imma ta'aw qutilan qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibai falan yadurrullah syai'a wa sayajzillahu syakirin. Apa kata Allah Jalla wa'ala? Dan Muhammad hanyalah seorang rasul. Sebelumnya telah berlalu beberapa rasul. Ya, Nabi Muhammad itu hanya seorang rasul. Yang sebelum-sebelumnya sudah ada rasul. Bahkan berapa rasul sebelum Nabi Muhammad? Berapa rasul sebelum Nabi Muhammad? Jumlah rasul itu berapa? Rasul, jumlah nabi itu 124.000 nabi. 124.000. Banyak nggak? Banyak. Nah, dari nabi itu dimampatkan yang termasuk rasul. Berapa jumlah rasul? Nabi yaitu 124.000. Rasul yaitu 315 rasul. Yang wajib diketahui dalam Quran dan Sunnah 25. Banyak yang belum atau bahkan tidak diceritakan. Dari 315 ini ada yang disebut dengan ulul azmi. Siapa ulul azmi? Berapa? 5 nabi atau 5 rasul, yaitu Ibrahim, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Nabi Muhammad. Dan pemimpin para nabi apa? Sayyidul Anbiya
wal mursalin cuman berapa? Cuman Nabi Muhammad satu. Beliaulah yang akan mendapatkan hak wewenang untuk memberikan syafaatul uzma, syafaat yang paling agung di hari kiamat, yang itu tidak bisa dilakukan oleh nabi-nabi dan rasul-rasul yang lain. Hanya beliau yang bisa. Itu syafaatul uzma. Makanya beliau diberikan apa? Maqamam mahmuda, juga al-wasilah, al-fadilah, al-wasilah wal fadilah. Ya. Jadi kalau dikatakan Muhammad itu adalah seorang rasul, sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Berarti yang telah berlalu siapa? Berapa? Yang telah berlalu. Semari ngono rek mosok kae sok ngitung rek. Berapa? Totalnya berapa? 315. Nabi kita itu yang keberapa? 315. Berarti yang telah berlalu berapa? 314. Mosok 315 dikurangi si jai si leren ngitung. Si angeli. Ate salahne kopine aku dewi, sampean ndi? Ya. Jadi itu. Nah, rasul pertama siapa? Nuh alaihi salatu wassalam. Rasul terakhir Nabi. Afa imma ta'au kutilang qabla. Apakah jika dia wafat au kutilang atau dia terbunuh atau dibunuh, inqalabtum ala aqabikum, apakah kalian akan berbalik ke belakang? Ayat ini pernah dibaca oleh Abu Bakar As-Siddiq ketika Nabi wafat. Karena saking cintanya Umar bin Khattab itu gak terima kalau ada orang mengatakan Nabi telah wafat. Sopo sih ngomong Nabi mati? Didem-demi sama Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian pidato Abu Bakar As-Siddiq membaca ayat ini. Muhammadur Rasul wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablir rusul afa imma ta'au kutilan qalabtum ala aqabikum. Nangis Umar bin Khattab. Kayak aku belum pernah mendengar ayat ini. Lah kok diwaca ambek Abu Bakar As-Siddiq. Ini. Baik. Ini salah satu di antara dalil-dalil tentang Nabi kita Muhammad. Jadi ilmu itu mengenal Allah, mengenal agama, mengenal Rasul atau Nabi itu dengan dalil. Nggak boleh ngawur gitu. Termasuk apa saja yang dijelaskan dalam dalil-dalil itu, baik yang bersifat sam'iyah atau aqliyah. Bil adil aqliyah, dengan dalil-dalil akal, bin nadhari wa ta'ammuli, dengan penglihatan maupun pengamatan, fima atabi minal ayatil bayyinat, itu dengan apa yang didatangkan oleh Allah dari ayat-ayat yang jelas. Alladzi a'dhamahuma kitabullahi azza wa jalla. A'dhamuha kitabullah, yang paling agung adalah kitab Allah azza wa jalla. Al-mustamillu 'ala al-akhbaris shadiqah an-nafi'ah wal ahkamil maslahatil 'adilah, yaitu termasuk mencakup khobar, berita-berita yang hak, yang benar dan bermanfaat, dan juga yakni perkara-perkara hukum yang maslahah yang sudah ditetapkan oleh Nabi dengan adil, baik dalam Quran dan as-sunnah. Wa ma jarra ala yadayhi min khawarikil adat, dan apa juga yang dibawa oleh Nabi berupa mukjizat, kehebatan di luar akal manusia.
Banyak nggak mujizat Nabi? Nah itu contoh akan kebenaran beliau. Bulan terbelah jadi berapa? 2. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memanggil apa? Pohon duk. Nabi pernah gulat sama siapa? Sama seorang pegulat yang bernama Al-Asdi. Padahal dia adalah jawara yang tidak terkalahkan. Mungkin kalau sekarang atlet MMC masa ono. Ketara gak tau ndelok. Bagus. Aja ndelok, sampean maling dempal nek saiki ndelok. Ya. Apa itu? Gulat. Pegulat itu siapa namanya itu? Oh bukan, zamannya Nabi. Itu dia ada kulit sapi dihamparkan, kulit unta, kemudian dia injek dengan kuda-kuda, ditarik 10 orang, dia nggak jatuh. Yang robek apanya? Kulitnya robek. Kemudian dia apa? Nantang Rasulullah. Dan Rasul, kalau aku bisa kalahkan kamu, mau nggak kamu masuk Islam? Iya. Akhirnya Rasul banting berkali-kali, banting sama Rasul. Tapi tetap jenenge wong kafir ya kan? Hatinya tertutup, gak gelem mlebu Islam. Itu mukjizat Nabi. Rasul nggak pernah latihan ya kan? Tapi langsung dikasih mukjizat, iso banting pendekar waktu itu. Jawara pada saat itu. Tangan Nabi keluar apa? Air ya. Ketika nggak ada air, ada orang yang bawa satu timba air, Nabi celupkan tangannya, keluar air dari sela jarinya. 300 orang lebih wudu, airnya nggak nentek dan orang minum. Itu mujizat. Makan ya kan, nggak punya makanan, akhirnya sahabat-sahabatnya disuruh mengumpulkan makanan, hanya beberapa makanan. Akhirnya Nabi berdoa supaya diberikan barokah. Sekian ratus orang makan, makanannya gantentek, sampai akhirnya disuruh naruh ke tempat makanannya masing-masing. Itu mukjizat. Ya, mukjizat. Nabi suatu malam menggilir istrinya berapa? 9 dalam satu malam ketika hendak melakukan haji wada. Digilir songo-songo. Kabeh sampean. Sopo sing arep digilir mek siji, ya kan? Itu contoh mukjizat. Dan masih banyak yang lainnya. Ini. Wa ma akhbara bihi min umuril ghaib allati la tasduru illa an wahyin walladzi sadaqaha ma waqa'a minha. Yaitu apa saja yang dikabarkan oleh Nabi SAW dari perkara-perkara yang gaib, yang hal itu tidaklah bersumber melainkan dari wahyu. Wahyu dari mana? Wahyu dari Allah yang harus dibenarkan dan pasti terjadinya. Bukan sihir, bukan ramalan, tapi apa yang dikabarkan Nabi tentang perkara yang gaib itu pasti benar. Dan beliau diberitahu oleh Allah Jalla wa'ala tentang masalah itu. Kalau tidak diberitahu, Nabi tidak tahu perkara gaib. Karena gaib itu hanya diketahui oleh siapa? Allah. Nabi nggak tahu. Hanya Allah yang tahu tentang yang gaib. Makanya kunci yang gaib ada 5 kan? Kata Nabi, buka Bukhari 545. Mafatihul ghaibi khamsun. Kunci yang gaib itu ada 5. Apa yang dimaksud dengan yang gaib itu? Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda. Apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? Kunci yang gaib ada 5. Mafatihul ghaibi khamsun. Tidak seorang pun dapat mengetahuinya melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. La ya'lamuha illallah. Tidak ada yang mengetahui kecuali hanya Allah. Apa saja?
Satu, tidak seorang pun yang mengetahui apa yang akan terjadi besok. La ya'lamu ahadun ma yakunu fi ghadin. Tidak seorang pun tahu apa yang akan terjadi besok. Jadi Nabi nggak tahu kalau tidak diberi tahu. Bahkan ketika ditanya oleh malaikat Jibril, akhbirni anis sa'ah, terangkan kepadaku tentang hari kiamat. Apa kata Rasul? Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Orang yang ditanya tidak lebih tahu daripada orang yang bertanya. Yang ditanya siapa? Rasul tidak lebih tahu. Yang bertanya siapa? Malaikat Jibril ternyata, yang datang dengan baju putih, rambut hitam legam. Itu malaikat Jibril. Dua-duanya nggak tahu, padahal apa? The best makhluk yang paling utama, satu dari kalangan malaikat, yaitu malaikat Jibril, satu dari kalangan manusia, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Ternyata dua-duanya nggak tahu tentang apa yang akan terjadi, termasuk tentang hari kiamat. Dua. Tidak seorang pun yang mengetahui bayi yang ada di dalam kandungan. La ya'lamu ahadun ma fil arham. Tidak seorang pun tahu apa yang ada dalam kandungan. Manusia hanya mengetahui fisik, hanya mengetahui zahirnya saja. Walaupun sekarang ada USG dimensi 5 atau 5 dimensi, tapi tidak mampu mendeteksi sifat dan karakter bayi itu, atau penyakit yang disandangnya, dan bagaimana nasibnya. Nggak ada yang tahu, hanya fisik doang yang tahu. Itu pun sering salah, katanya perempuan tapi laki, katanya laki lahir perempuan. Itu baru 2 jenis kelamin. Bagaimana kalau jenis kelaminnya 20? Alatnya loading nggak mari-mari. 3. Tidak seorang pun yang mengetahui apa yang akan dikerjakannya besok. Iya. La ya'lamu ahadun madza taksibu ghadan. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan dikerjakan besok. Manusianya berencana, buat planning, buat program. Yang merealisasikan semua itu hanya Allah. Maka jangan lupa ucapkan insya Allah. 4. Tidak seorang pun yang mengetahui di bumi mana dia akan mati. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak seorang pun tahu di bumi mana dia akan mati. Karena itu perkara gaib. Sampean wong Mojokerto bisa jadi matinya di Madinah. Mungkin nggak ya? Mungkin nggak? Umpama temenan, sampean kepingin nggak? Yes, neruno tak dongakno mati sampean. Loh, tak dongakno husnul khotimah. Itu yang penting. Nang diai yang penting husnul khotimah. Yang kelima, tidak seorang pun tahu kapan hujan akan turun. wa ma tadri nafsun mata yaji'ul matar. Tidak ada seorang pun tahu kapan hujan turun. Sekalipun ada badan namanya BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika. Ya, meskipun ada badan seperti itu hanya prediksi. Makanya namanya prakiraan. Gak boleh memastikan. Mestinya ketika dia umumkan, jangan lupa mengucapkan insya Allah. Insya Allah Mojokerto mendung. Insya Allah Sidoarjo hujan. Insya Allah Surabaya berawan. Insya Allah Gresik banjir ngawur ae. Gak apa-apa dukur, gak kene, kecuali sing pinggir laut. Ya kan? Gitu. Jangan lupa ucapan insya Allah ketika menyampaikan informasiku. Tapi ketika menyampaikan ramalan cuaca pakai insya Allah nggak? Meneh dipecat langsung. Ya kan? Iku lapo nggowo agama. Nerangno ini pakai insya Allah. Padahal negeri ini kaum muslimin mayoritas. Tapi nggak ada. Selama saya perhatikan nggak ada yang mengatakan insya Allah. Padahal Nabi mengingatkan kita. Lam yahnas. Kalau seandainya dia mengucapkan insya Allah, dia tidak akan menyalahi ucapannya, kata Nabi. Lam yahnas gitu. Wallahu a'lam. Baik, sampai di sini mungkin pelajaran kita tentang dalil-dalil insya Allah yang akan datang, yaitu wal amalu bihi, mengamalkan ilmu, yaitu tahap kedua setelah berilmu, yang semua ilmu itu dengan dalil, setelah itu diamalkan ilmu itu dengan baik. Wallahu a'lam. Saya pikir cukup. Kita tutup kafarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.